Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Ini kita akan mencoba untuk membahas tentang soal UP dari PPG guru, yaitu jurusan Bahasa Indonesia sesuai dengan kisi-kisi dari UP dan indikatornya. Hari ini kita akan bahas indikator 1 sampai dengan 20 ya Bapak. Ini terkait dengan indikator apa saja yang nanti akan ada di kisi-kisinya terkait dengan CPBS, yaitu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona. Ini biasanya berhubungan dengan materinya itu sikap cinta tanah air, kemudian sub-subnya itu biasanya dengan bagaimana kita mengetahui tentang sikap dari nasionalisme serta sikap patriotisme kita berhubungannya dengan itu. Selanjutnya, ini juga ke hubungannya dengan cinta tanah air, kemudian saling menghargai, sikap mengutamakan kepentingan bersama, terus sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, kemudian mengapresiasi kekayaan budaya bangsa. Ini hubungannya dengan itu. Indikatornya, ini kisi-kisinya. Nah, yang kedua yaitu biasanya berhubungan dengan pembiasaan sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa ya. Ini biasanya berhubungan dengan bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita sampaikan gitu kepada peserta didik kita. Nah, ini sama ya Bapak dan Ibu tentang pembiasaan sikap kesepenuh hatian dan kemurahan sebagai pendidik yang mempesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dari peserta didiknya. Jadi intinya adalah untuk nomor 1 sampai dengan nomor 20 ini berhubungan dengan bagaimana kita sebagai seorang pengajar itu memperlakukan gitu peserta didik dan juga kebutuhan kita, sikap kita terhadap negara. Nah, ini kan indikator yang pertama. Tadi indikator yang pertama yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik kebangsaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan juga kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Coba Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, soalnya, kira-kira jawabannya apa? Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA
pengendara motor berhenti melewati guru di marka jalan. Anda akan melakukan apa? Berarti ini sesuai dengan tindakan yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Yang A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan keselamatannya, atau memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Berarti ini dari sikap Bapak dan Ibu nih. Ada yang akan memberikan pendapat Bapak dan Ibu, silahkan. Terkait dengan soal nomor 1 ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu, saya Risna Aditya dari Sulawesi Tenggara akan memberikan sedikit pendapat saya. Kalau menurut saya Bu, saya akan memilih bagian C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi tidak terlihat separuh. Ya. Tidak terlihat separuh. Apanya yang tidak terlihat, Ibu? Tulisannya katanya. Tulisannya Bu, tidak kelihatan semuanya. Tulisannya, oh sebentar. Ini masih loading nih. Sebentar. Maaf ya Bapak dan Ibu, kebetulan nih sinyalnya sedang kurang bersahabat ini di sini. Ya, seharian ini di Bandung Barat itu mendung gitu Ibu ya. Jadi mungkin sinyalnya agak terganggu juga, agak lambat juga nih pada malam hari ini. Tertarik kan dia sosial tuh, kompetensi sosial betul, bagaimana kita berinteraksi. Kalau misalnya A kan terlalu kasar tuh. Kalau A kan menegur dan tegas. Nah, boleh itu Pak Siprianus tuh. Tadi kalau A ini terlalu kasar atau apa, nah itu ya mungkin juga analisisnya itu seperti itu memang harus disampaikan gitu ya. Iya betul. Ya, harus menegur secara halus. Walaupun kadang kita sekarang itu kalau melihat kenyataan di lapangan gitu ya Pak ya, di TV-TV suka melihat gitu banyak orang yang begitu emosional gitu ya. Ada salah sedikit, wah memilih ribut atau apa seperti itu. Ya, nah ini tugas berat bagi ibu bapak nih untuk menularkan hal-hal seperti ini kepada siswa-siswanya supaya tidak menjadi generasi yang arogan di masa depan gitu. Ya benar Pak. Benar. Ya, kan kita secara kalau untuk B ini sudah terlambat, sementara kejadiannya di tengah jalan. Sementara ini yang B ini dia nanti dia sampaikan di depan kelas. Kan Sudah terlambat perlakuannya. Oh, yang B itu sudah terlambat tuh ya, karena kan menjelaskan tentang kasus yang dialami. Wah, kayaknya sinyalnya nih, Bu. Sudah keluar. Bentar ya, mungkin sedikit saya tampilkan dulu. Oke. Baik. Apakah ada muncul tampilan dari saya, Bapak Ibu? Ya, Pak. Ada Pak. Ya indikator siapa Pak? Ya. Pak Andri, maaf, di saya ini ngeloading di komputer. Saya coba di handphone. Baik Bu.
Ini biar saya yang tampilkan saja Bu untuk ininya. Ibu silakan menjelaskan, nanti tinggal kalau sudah selesai tinggal konfirmasi lanjut Lihat, untuk yang berikutnya gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Andri. Ya. Baik, Bu. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah sampaikan bahwa yang soal pertama itu berkaitan dengan betul apa yang disampaikan oleh Pak Ibu siapa tadi? Bu Wisna, Bu. Wisna ya. Maaf Bu, tadi loading jadi sempat loading juga ini. Ya, Bu Rizna, bagaimana Bu tadi pendapatnya? Kalau menurut saya, jawaban C itu mungkin yang lebih tepat, karena di C ini menunjukkan sikap sosial guru terhadap siswa. Ya, betul ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan ya bahwa kalau yang pertama itu kan terlihat kasar ya, walaupun Ya. memang kadang-kadang gitu ya kalau Ya. menegurnya itu kan ada yang tegurannya keras gitu ya, ataupun misalkan kita harus mainnya logika kalau di sini ya. Ini pilihan yang paling tepat, walaupun memang kalau kita lihat yang pertama juga tidak salah sebenarnya kita menegur dengan tegas itu, tetapi ya tetapi kita kan bagaimana etika kita sebagai seorang guru untuk bertata krama gitu ya Bu ya. Baik, betul ya. Jadi kita sepakati bahwa jawabannya adalah C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis mata jalan demi keselamatannya. Karena kan ini juga sebenarnya untuk keselamatan diri dari siswa tersebut juga. Selanjutnya kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Ini sama Pak. Indikator berikutnya yaitu tentang Bapak dan Ibu bisa baca, yaitu tentang pengembangan ya. Sama. Baik, indikator berikutnya itu izin saya bacakan. Mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Itu indikatornya. Dan ini mungkin soalnya ya Bu, jawabannya saya sembunyiin dulu lah. Ya situ Pak. Tutup dulu sepertinya supaya kita berdiskusi bersama ya Bapak dan Ibu. Jawabannya kita skip dulu. Ya. Di sini ada soal untuk indikator kedua, yaitu seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah jadi apa yang akan kita lakukan apabila misalkan di kelompok kita itu sikapnya bertentangan nih. Nah, yang A, tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. Yang B, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Yang C, keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. Yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Yang E, tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Menurut Bapak dan Ibu, coba. Ini jawaban yang paling tepat, ya. Silakan, siapa? Saya, Bu. Ya. D. Kalau menurut saya D, Bu. Bu siapa? Bu Yulia? Ibu Rizna, Bu.
Oh, Bu Risma. Oh iya ya. Ya. Bersifat bersikap kritis. Ya, Bu Risma. Kalau menurut saya yang D, Bu, tetap menerima apa adanya, tetapi bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Ada pendapat lain? Silahkan Bapak dan Ibu. Menurut saya B. Ya, Bu. Menurut saya B. Menurut Ibu B. Ibu siapa, Bu? Maaf. Lisa. Bu Lisa, ya. Mengapa Bu Lisa mengambil keputusan B? Menurut saya ini ada kata introspeksinya. Mungkin kita keliru dalam keputusan. Jadi ini ada menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi. Nah, ada pandangan pribadi yang keliru. Saya ada kata introspeksi ini, jadi saya lebih ke sepertinya B begitu. Baik, menurut Bu Lisa ini B, menurut Bu Risma tadi D. Barangkali ada pendapat yang lain boleh Bapak dan Ibu? Kalau saya menurut saya B, Bu. Gimana Bu? Kalau menurut saya B. B. Ya, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Baik, B lagi ya. Ada Ya. lagi? Silakan Bapak dan Ibu, kita sharing bersama, belajar bersama. Saya B juga, Bu. B juga, baik. Bu. Karena Ya. sesuai dengan indikatornya, Bu, tentang mempertahankan kesatuan, Bu. Iya. Baik, betul. Iya, ada lagi yang lain selain B dan D? Barangkali ada pendapat lain selain B dan D? Keputusan kalau Sepakat ya. Jadi jawabannya ada yang D dan ada juga yang D. Betul. Kita lihat jawabannya apa ya? Iya, betul. Jadi jawabannya adalah yang B, Bapak dan Ibu. Kenapa yang B? Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi. Di sini katakan bahwa mempertahankan tadi. Jadi indikatornya saja sesuaikan dengan indikator yang tadi ada. Gitu. Kita lihat indikatornya apa nih sesuai dengan pertanyaannya begitu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Kita masuk ke indikator ketiga. Saya akan bacakan Bapak dan Ibu, silahkan. Recording in progress. Saya baca boleh, Ibu? Boleh, silakan. Indikator ketiga yaitu menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sudah, Ibu? Baik, berarti intinya di ketiga. Ya, kan indikator ketiga ini. Maaf Pak, keluar dulu. Ya, mungkin. Baik, di yang ke atas Pak. Mohon maaf. Nah, di sini kan indikatornya kita lihat menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan ya tadi sudah dikatakan. Kita lihat soal yang ketiga. Ke bawah Pak. Ya. Jangan dulu jawabannya. Tidak dimunculkan dulu. Supaya kita sama-sama sharing ya Pak ya. Baik. Bapak dan Ibu, di sini saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Tadi sesuai dengan indikatornya ya. Seandainya saya menerima tugas
yang tidak sesuai dengan prinsip saya, maka hal yang saya lakukan adalah, jadi Bapak dan Ibu ini berpandangan tentang prinsip yang nanti Bapak dan Ibu lakukan. Bila tugas yang kita emban itu tidak sesuai dengan prinsip kita. Yang A, menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B, memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya. Yang C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Yang D, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Yang E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Menurut saya C. Baik, Bu Kasriani ya. Bu Kasriani. Ya, yang C ya. Mengapa yang C nih, Bu? Karena kalau untuk pilihan misalnya untuk pilihan A itu sudah negatif. Kemudian memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas lain. Ini juga memang dia tidak mengganggu pelaksanaan tugas lain, tetapi ada yang negatif bagi dirinya. Kemudian C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal yang bermanfaat. Ini ada manfaat untuk dirinya juga. Kalau yang B tidak ada manfaat untuk dirinya. Kemudian mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Jangan kalau misalnya ada rahasia, jangan terlalu artinya kita mengungkapkan sama orang lain lah. Kalau misalnya ada rahasia, jangan terlalu kita mengungkapkan pada orang lain. Kemudian E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Kalau yang ini jangan langsung sama pimpinan. Jangan langsung sama pimpinan. Ada pendapat lain? Silakan, boleh Bapak dan Ibu. Ada, Bu. Baik. Bu Pak Siprianus, silakan Pak. Baik. Kalau menurut saya, Ibu, jawabannya B. Memandangkan memandangkan perasaan yang muncul agar tidak mengganggu melaksanakan tugas. Akhirnya kita jangan terlalu ego pada prinsip kita sendiri, tapi atau berpikir tentang apa yang diperintahkan itu adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak bagus, tapi berpikirlah apa yang diberikan adalah hal-hal yang positif untuk tugas atau karya kita yang kita lakukan. Terima kasih. Baik. Ada yang pendapat lain? Silakan Bu Fitria. Ya. Belum dibuka Bu mute-nya. Ya, baik. Ya. Menurut pendapat saya, jawabannya E, Ibu, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan, karena ini berkaitan dengan prinsip yang ada di dalam diri saya ya di situ ya, yang ada di dalam diri seseorang. Ketika ada yang tidak sesuai, dia langsung mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaannya itu dengan pimpinan, karena tugas itu berasal dari pimpinan. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Fitria. Bu Dwi, silakan Bu. Ya, terima kasih waktunya. Untuk soal nomor 3, saya pribadi cenderung ke E. Kenapa namanya diskusi itu kan berarti belum mutlak untuk ditentukan hasilnya. Artinya itu kan sesuatu itu perlu dirundingkan. Apapun putusan dari pimpinan, ya kita terima. Tetapi kan kita mengungkapkan prinsip kita itu seperti apa. Kalaupun memang prinsip kita itu benar sesuai dengan pedoman atau SOP, ya pastikan pimpinan itu juga turut memikirkan itu gitu. Itu sih Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pendapat-pendapatnya. Kita lihat ya jawabannya apa. Ya, jawabannya adalah yang E ya Bapak dan Ibu. Apa yang E? Tadi sudah diungkapkan oleh Bu Dwi dan juga tadi Bu Fitria ya, yang mengungkapkan bahwa memang ini kan berhubungan dengan prinsip. Tadi disebutkan bahwa prinsip itu harus kita diskusikan, karena kalau yang namanya prinsip itu akan terus ada ya dalam diri kita, apalagi ini hubungannya dengan
sebuah tugas yang akan kita emban. Baik. Kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Berikutnya ini tentang mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Berarti hubungannya dengan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara. Baik. Kita lihat soalnya seperti apa. Baik, ya. Bapak dan Ibu silahkan. Iya, Bu Dewi silakan Bu. Masih di mute Bu. Ya, terima kasih. Izin menyampaikan untuk jawaban, saya cenderung ke saling menolong, karena patriot itu kan jiwanya pahlawan kan, jadi pahlawan itu kan ikhlas gitu. Terima kasih. Ya. Iya, dominan Nah, hubungannya dengan sikap patriotisme dan nasionalisme. Jadi, bagaimana kita sikap yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan dan nasionalisme tersebut ya. Baik, ada yang lain selain Bapak dan Ibu silakan. Tadi menurut Bu Dewi itu yang Ya. Ada pendapat lain boleh silakan. Kayaknya dominan semua ini. Kayaknya semua. Semua ya. Kita lihat ya jawabannya. Baik, betul ya Bapak dan Ibu. Ini sesuai dengan indikator yang tadi disampaikan. Sikap patriotisme dan juga nasionalisme ini terwujud dalam saling menghargai dan juga tolong-menolong. Baik. Ini berarti sudah clear oke ya Bapak dan Ibu, semuanya sudah sip lah jawabannya semua. Baik. Sekarang ke indikator berikutnya. Ini menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini indikatornya lebih ke bagaimana kita menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajibannya. Jadi kita lihat seperti apa soalnya. Ya. Ini soalnya sudah terlihat di sini. Iya, karena ini mas sudah terlihat, jadi sudah pasti ya jawabannya karena tapi sebelumnya nih, ini jawabannya ketiga sama kelima. Kalau ketiga itu cenderung ke keadilan, kalau yang kelima itu cenderung ke sosial. Ke sosial, betul ya? Iya. Sedangkan kalau yang di atas ini sepaham, keputusan itu berkaitan dengan permusyawaratan. Jadi silakan itu ada di A sama ada di D. Sedangkan si di D itu ke satu itu ketuhanan tidak mungkin. Jadi yang A kalau saya cenderungnya. Terima kasih. Ya, ini jawabannya yang ya Bu ya. Jadi ke sila keempat. Ya, terima kasih. Ya, jadi ada dalam Pancasila sila keempat ini saya berhak menyampaikan pendapat dan ya. Tapi dalam Pancasila sila keempat ini siswa berhak menyampaikan di keterangan jawaban itu ada keterangannya Ibu. Ya, gimana Bu? Ini kan jawabannya kan jawaban tapi ya di pembahasannya itu beda. Beda ya. Nah, di pembahasannya kok Pancasila sila keempat. Iya. Kaitan dengan musyawarah. Dalam kehidupan bermusyawarah, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain. Sila keempat. Sila keempat ya Bu ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Sementara jawaban di itu sila ketiga dan kelima. Sila ketiga dan kelima. Ini berarti ada kesalahan ya?
Iya. Mungkin Ya, ini betul-betul. kesalahan. Pengetikan saja. Iya, salah pengetikan. Artinya ini harusnya A ya. Ketiga ya Bu ya. Setelah keempat ya. Keempat lebih cenderungnya ya. Karena kan keempat itu menyampaikan pendapat dan pemusyawaratan keadilan sosial. Baik, kita lanjut. Ya, terima kasih. Indikator berikutnya. Terima kasih, Bu. Ini sepertinya ada kesalahan pengetikan nih. Kalau pembahasannya sudah betul, tapi jawabannya jadi E. Baik. Kita lanjutkan ke indikator berikutnya, yaitu ini, mengkarakteristik keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan kesatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini berarti hubungannya dengan soal-soal tentang karakteristik dari keputusan yang diambil. Baik, kita lihat soalnya. Ya, ini berkaitan dengan pasal-pasal ya, dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang memberikan penjaminan persamaan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal. Berarti ini sudah pasti ya Bapak dan Ibu, karena berhubungan dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945, kita lihat di pasal 30, pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan 37. Ini tentang hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial, ini tertuang pada pasal 34. Baik, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Ini juga berkaitan dengan ini ya Bapak dan Ibu, penjelasannya tadi dikatakan bahwa pasal 30 itu tentang apa? Ya, pasal 30 itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ini tadi yang pasal 34 ini tentang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin, kemudian yang 35 bendera merah putih, kemudian yang 36 itu bahasa dan negara kesatuan, pasal 37 itu tentang bentuk negara yang tidak dapat diubah. Baik, kita lanjut ke indikator selanjutnya karena ini tentang pasal. Mempertahankan kekayaan dan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kita lihat soalnya. Nah, ini masih tentang pasal dan pasal-pasalnya ya Bapak dan Ibu. Pak, ke bawah Pak. Ini ada. Ini sudah terlihat juga di sini tentang pernyataan di atas yang merupakan hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 ditunjukkan pada nomor. Jadi ini memang berhubungan dengan pasal 27. Nah, pasal 27 itu ayat 2-nya menunjukkan apa? Oh, ternyata di pasal 27 ayat 2 itu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi ini kita lihat pernyataannya saja, pernyataan yang berhubungan dengan pasal 27 ayat 2 itu tentang apa? Ya, izin sedikit mungkin Bu Ay ya. Ibu Bapak mungkin kalau terkait dengan pasal-pasal seperti ini ya, hafalan bisa gitu ya. dipelajari. materi hafalan dan lebih cenderung ke PPKN sebetulnya. Cuman kadang memang dari kisi-kisi yang muncul ini harus seperti ini ya. Mau tidak mau ini harus dimunculkan gitu. Dan ini mah sifatnya hafalan. Ini hanya sekedar prediksi soal yang kemungkinan keluar. Dan kalaupun nanti yang pastinya sih kalaupun ada pasal-pasal ini pastinya berkaitan juga sih dengan di kisi-kisinya ataupun berkaitan dengan mata pelajaran ataupun ya kebangsaan ya, ya gitu. Baik, ini
minimal nggak bisa dibahas secara Ya, mendetail. betul. Ini begini gitu. Cuma karena kan memang bukan ranahnya bahasa Indonesia untuk menghafal pasal-pasal gitu ya. Tapi minimal Ibu Bapak sekalian bisa mengetahui, oh nanti itu mungkin kemungkinan akan ada soal seperti ini gitu kan. Ya itulah seperti itu ya. Nanti jawabannya ini mah harus dihafal itu mau tidak mau. Baik, kita lanjut ke indikator berikutnya ya Bu ya. Betul. Pak. Nah, ini indikator yang ke-8 ya, tentang kekayaan budaya bangsa lain, memperkuat jati diri. Baik, kita ke soalnya. Nah, oke. Nih, kita berpendapat lagi ya Bapak dan Ibu, kalau tadi terkait dengan pasal-pasal itu tidak bisa diganggu gugat karena kita tahu itu hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Baik, ini ada soal tentang salah satu tantangan di abad 21 ini adalah globalisasi. Dengan mudahnya budaya asing akan masuk ke suatu wilayah termasuk Indonesia. Nah, sebagai seorang pendidik, salah satu sikap yang perlu ditanamkan bagi peserta didik adalah, coba menurut Bapak dan Ibu nih, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, baik. Silakan Bapak Siprianus. Baik, Ibu, kalau menurut saya itu jawabannya B. B, baik. Kenapa B, Pak? Melengkapi peserta didik kita dengan iman yang kuat agar mampu membentengi diri dari semua hal buruk. Akhirnya kita bisa memotivasi siswa kita agar mereka itu bisa ada kalau ketika imannya sudah kuat, akhirnya mereka itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian mereka bisa membedakan juga mana budaya yang masuk atau yang diserap itu budaya yang baik, kemudian mana budaya yang buruk kalau iman mereka itu sudah kuat. Terima kasih, saya kembalikan Ibu. Baik, terima kasih Pak Siprianus. Ada pendapat lain? Silahkan Bapak dan Ibu. Bu Fitria, silakan Bu. Antara B dan C. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Menurut saya menurut pendapat saya jawabannya adalah C, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia, karena di abad 21 ini merupakan era globalisasi yang tidak mungkin kita istilahnya tidak bisa kita tutupi diri ya, tidak bisa menutupi diri bahwa budaya asing itu pasti akan masuk gitu ya. Yang paling jelas adalah kita mampu memberikan penghargaan, namun tetap dari penghargaan itu kita bisa memperkuat jati diri kita gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Fitria. Ada pendapat lain? Silahkan Bapak dan Ibu. Ini sudah ada yang B dan C. Ya, sama Bu, C. Sama C ya. Baik. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Yang C ya. Tadi sebenarnya oleh Bu Fitria sudah disebutkan mengapa kita memerlukan adanya pengapresiasian kebudayaan bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa dan indikator. Jadi diingat adalah indikator saja. Mengapresiasi. Indikatornya apa? Nah, jadi kita kaitkan dengan soalnya. Begitu ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak ke indikator berikutnya, indikator ke-9, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran, keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dari peserta didik. Kita lihat ya, pertanyaannya seperti apa, prediksinya. Nah, ini kita diskusi kembali. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah. Namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga kewibawaan. Nah, berikut ini adalah upaya yang tepat dalam membuat peserta didik
menyukai gitu ya, menyukai apa nih yang akan kita lakukan. Baik, silakan Bapak dan Ibu pendapatnya. D. Guru yang namun untuk tetap menjaga wibawa humor memotivasi siswa dengan cara menyindir. Silakan Bapak dan Ibu, kita sharing bersama ya, kita belajar bersama. Silakan. C ya. Pradina. Oh ya C, Bu. Yang C, kenapa C, Bu? Ini kan jika marah atau kecewa pada peserta berbicara pada mereka bukan berteriak. Itulah karakter, maksud saya itulah guru. Seorang guru, jadi murid akan menyenangi guru. Kalau berteriak, murid tidak suka. Baik, baik. Terima kasih. Ada pendapat lain, silakan. Pada peserta didik dengan keinginannya saja. Terus pada peserta tidak. Jika marah, kecewa ke peserta didik, jaralah pada mereka dan bukan berteriak. Upaya yang tepat. Jika marah orang tua. Kalau B itu kan ego. Ada pendapat lain, silakan. Silakan. Kita diskusi ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya kita diskusi bersama, kita belajar bersama di sini. Ya, Bu, yang saya di C ya, Bu Dwi ya. Iya Ibu, yang C. Jadi yang berbicara. Iya. Baik, iya. Tadi sudah ya yang C ya. Ada pendapat lain selain C, silahkan. Barangkali ada pendapatnya, kita diskusi bersama. Coba kalau kita bicara mereka dari hati ke hati, itu kan lebih terkesan ketika kita harus teriak. Ya, baik, kita lihat jawaban yang tepatnya, betul ya Bapak dan Ibu, yang C, betul sekali. Jadi jika marah atau kecewa pada peserta didik, berbicaralah pada mereka, bukan berteriak. Biasanya seperti itu ya, kadang-kadang kan kalau kita, upaya kita supaya disukai oleh peserta didik atau murid-murid kita kalau misalkan ada kesalahan gitu ya. Kalau ada kekesalan jangan sambil marah-marah lah seperti itu. Jadi kita cukup berbicara saja dari hati, boleh ya. Kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Nah, indikator berikutnya yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik, soalnya, prediksinya. Soalnya, ya kita diskusi kembali ya Bapak dan Ibu. Dalam kegiatan mengajar, seorang guru tidak selamanya mengalami masa-masa yang menyenangkan. Kita ketahui ya secara bersama. Ada kalanya seorang guru mendapati kelas yang tenang dengan siswa yang cenderung dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Namun, pada saat yang lain, ia harus berhadapan dengan kelas yang gaduh dan kurang dapat diatur. Bahkan dalam suatu kesempatan memasuki kelas sangat bisa dipastikan seorang guru akan menghadapi berbagai karakter murid yang berbeda. Yang mungkin akan menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pula ketika menghadapi mereka. Dalam menghadapi kelas yang kurang tertib, disinilah keterampilan guru dalam mengajar akan diuji dan dibutuhkan ketegasan. Sikap tegas seorang guru terhadap peserta didik dapat ditunjukkan melalui apa? Silakan kita berpendapat. Bu Indra, yang mana Bu? B. B ya? Apa Bu? B ya? B, Bu, B. B. Kenapa B? Aturan itu harus ditegakkan konsisten, harus punya komitmen. Aturan kan nggak bisa diubah. Kalau sanksi tegas supaya dan berat supaya jerah itu nggak, menurut saya bukan Bu ya. Bagus. Tugas takut sanksi dinas. Kalau C pun enggak, cuma takut dinas itu tidak.
Kalau D cuma kategori berat, jadi kalau ringan enggak, itu kan nggak bisa juga. Menegakkan aturan-aturan secara konsisten terhadap peserta didik baru. Jadi yang lama nggak punya aturan, nggak bisa. Menurut saya yang B, Bu. Yang B, baik Bu, terima kasih. Ada pendapat lain selain B? Silahkan kita diskusi. B, sepakat B nih. Iya. Baik, kita lihat ya jawabannya ya. Ya B, komitmen itu sportif. Ya betul ya, karena kan sebelum kita belajar, kita kan suka ada kesepakatan pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya. Baik itu di kelas yang tenang ataupun di kelas yang gaduh. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, di kurikulum merdeka itu sebelum kita mengawali pembelajaran itu ada komitmen terlebih dahulu kepada peserta didik kita. Nah, komitmen itu atau aturannya dibuat oleh peserta didik, kita tegaskan aturan-aturan itu harus konsisten kita lakukan dengan komitmen yang sudah disepakati. Betul ya, jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan ke indikator selanjutnya, yaitu untuk indikator ke-11, yaitu mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, soalnya, prediksi soalnya seperti apa? Tentang indikator ke-11. Ya, kita bisa. Ya, ini sudah ada nih. Sudah terlihat di jawabannya. Baik, seorang guru yang menjadikan tugas mengajar sebagai panggilan jiwa, maka di dalam mengajar akan dilakukan dengan penuh ketulusan hati, keikhlasan, dan juga totalitas, sehingga mengajar akan menjadi kewajiban dan sumber kebahagiaan. Kita mengetahui ya Bapak dan Ibu bahwa mendidik, mengajar itu harus penuh hati. Kenapa harus penuh hati? Ini adalah kewajiban kita. Jadi kalau misalkan kita mengetahui bahwa kita menyenangi dunia pendidikan, maka ini menjadi sumber kebahagiaan kita. Bagaimana kita melihat perkembangan dari peserta didik kita, gitu ya. Apalagi kalau sudah lulus SMA, kemudian kembali lagi ke sekolah, mereka sudah menjadi orang, bukan orang dalam arti sudah mandiri, gitu ya, kita merasa bahagia. Oke, baik, kita lanjutkan. Tugas utama seorang guru. Indikator ke-12. Perilaku yang bijaksana menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kita lihat soalnya. Menampilkan perilaku yang bijaksana. Ya, ini soalnya. Baik, kita diskusi lagi. Andi sudah 3 tahun bekerja sebagai guru di sekolah X. Berarti ini studi kasus ya Bapak dan Ibu. Dan sangat menikmatinya. Tiba-tiba Andi mendapat instruksi untuk pindah ke sekolah lain. Misalkan dia itu lulus P3K untuk menempati sekolah yang baru. Yang kondisinya, sistem dan siswanya sangat berbeda. Kondisi yang paling sesuai pada diri Anda. Apa coba? Kondisi yang paling pada diri Anda. C. Walaupun dengan berat hati. C, kan? Bu Risna? Yang C, baik. Ada pendapat lain? Kenapa Bu Risna C? Mengapa? Karena C. Karena memang kita harus menyesuaikan diri, Bu, kalau di tempat lain. Baik ya, kita lihat jawabannya. Ya, kita lihat jawabannya Pak ke bawah. Ya, betul ya Pak ya, mau tidak mau kita harus mau ditempatkan di mana saja. Ya. Apalagi ya kalau misalkan sekarang nih banyak P3K yang asalnya dari sekolahnya yang sudah nyaman, kemudian harus pindah ke sekolah yang baru dengan situasi baru, dengan keadaan yang baru, ya tentu saja kalau kita ada di posisinya berarti kita harus menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang terbaru, begitu ya. Baik, kita lanjutkan.
Jangan menolak ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan di tempat mana saja kita bisa, kalau kita bisa menyesuaikan diri, insya Allah apapun kita bisa berhasil. Baik, indikator berikutnya yaitu memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik melalui tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, soalnya susah nutupnya nih. Budaya untuk selalu disiplin ya. Nah, budaya untuk selalu disiplin adalah bagian dari pendidikan karakter. Kita sering menggunakan istilah disiplin sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib. Kedisiplinan menjadi hal pokok yang harus dilakukan di suatu sistem agar sistem tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib merupakan tindakan yang tidak disiplin. Nah, jadi itu dilakukan. Jadi yang mana saja sikap disiplin seorang guru? Tidak terlambat datang ke sekolah, sampai Tidak terlambat. Iya ya. Iya, tidak terlambat. Semuanya benar ya Bapak dan Ibu? terlambat datang ke sekolah. Iya. Jadi sebenarnya tata tertib ini wujud dari kedisiplinan seorang guru. Jadi ini semuanya benar ya, dari 1, 2, Semuanya 5. benar, tapi kadang ada yang dilanggar. Nah, begitu betul Pak Andri. Betul ada yang dilanggar. Kadang gitu sering atribut ya. Betul, meninggalkan kelas sebelum waktu yang ditentukan. Kadang 2 menit lagi ya anak-anak, jangan keluar ya, nanti tunggu bel, gurunya udah keluar duluan. Nah, betul. Atributnya nggak dipakai. Atributnya sudah dilaksanakan hari Senin harus menggunakan pakaian apa, kadang kita sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Betul. Nah, sementara kadang kita selalu memerintahkan kepada siswa ya, pakai atributnya itu mana lokasinya, mana namanya. Nah, gurunya sendiri kadang nggak pakai atribut ini itu ya. Sebetulnya harusnya berikan juga contoh gitu ya, contoh oleh guru-gurunya sendiri gitu, diberikan dengan rapi. Tapi saya yakin kalau yang ikut sekarang ini ya semuanya rapi gitu Bu ya, menjalankan etika ini. Ini kemarin yang waktu saya seleksi fasilitator ini yang sama asesor itu ditanyakan etika kita sebagai guru, sebagai ASN itu bagaimana. Nah, ini yang kadang jawabannya lebay banget, cuman kadang juga agak susah juga dilaksanakan di lapangan gitu ya. Betul ya Pak Andri ya. Jadi kita sebenarnya benar kita tahu aturan-aturan bahwa ini harus kita lakukan bersama, apalagi sekarang Bapak dan Ibu sudah menjadi calon guru-guru yang profesional. Saya yakin insya Allah tata tertib ini akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu dan sudah mungkin dilaksanakan. Baik, kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Nah, ini tentang penampilan sikap senang dan nyaman dalam didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dari peserta didik. Kita lihat soalnya. Nah, ini. Baik. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti. Ini studi kasus juga ya. Biasanya nih banyaknya studi kasus Bapak dan Ibu. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Anda menilai rancangan program pembelajaran. Anda menilai rancangan program pembelajaran. Betul, RPP ya. Guru itu masih kurang sistematis menurut pendapat Anda dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu yang sama Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan yang harus diselesaikan segera mungkin. Maka hal yang Anda lakukan selama menjadi guru tersebut adalah, coba kita diskusikan kembali Bapak dan Ibu. Silakan yang akan memberikan pendapat. Menurut saya ya Bu Risna ya. Iya. Bu Risna apa jawabannya Bu? Karena itu merupakan pekerjaan yang diberikan kepada kita, maka kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keduanya ya Bu ya, dengan mengatur jadwal. Baik, ada
pendapat lain? Silahkan. Sepakat ini ada yang semua? Baik, kita lihat ya. Jawabannya ya. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal. Kita merevisi RPP yang dibuatkan, melaksanakan sebagai guru pengganti, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan atau ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan. Insya Allah keduanya bisa dilaksanakan. Nah, sedikit memberikan informasi untuk soal ini dari 4 kali melakukan pendampingan baik pretest dan UP, ini soal keluar terus Bu yang seperti ini itu. Ya, Cuman bedanya waktu itu soalnya yang saya ingat itu tadi kita ditempatkan di sekolah yang serba kekurangan. Nah, tetapi kita dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas kita. Nah, hal ini tuh tinggal karakternya. Nah, ini soal ini tuh keluar dari 4 kali pendampingan itu keluar terus itu kalau nggak salah itu seperti itu. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti juga ada soal yang seperti itu. Tinggal pahami kontekstualnya aja Ibu Bapak ya. Betul. Iya. Lanjutkan ya Bapak dan Ibu, kita indikator berikutnya, indikator ke-15, yaitu menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lihat soalnya. Ya. Oke. Nah. Anda baru 1 bulan menjadi seorang guru pengganti mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar beberapa kelas, sehingga jadwal mengajar menjadi padat. Nah, selain itu, ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai PTS-nya rendah. Bagaimana Anda menghadapi masalah tersebut? Baik, kita berdiskusi kembali, Bapak dan Ibu, silahkan. Anda baru 1 bulan menjadi seorang guru mengajar dalam bahasa Indonesia. Kalau saya Dewi ya. Jadi, ya, Bu. Dewi. Bu Pradina ya. Baik. Saya Bu. Yang D. Mengapa? Memberikan pelajar tambahan di luar jam mengajar kepada peserta didik yang memperoleh nilai PTS rendah walaupun Anda sibuk. Karena ini kan jadi tanggung jawab guru gitu, Bu. Kalau yang meminta bantuan peserta didik yang lebih pandai untuk mengajar, menurut saya tidak, karena ini tanggung jawab guru, bukan murid. Menganjurkan untuk peserta didik yang PTS rendah untuk belajar kelompok, karena Anda sibuk. Kalau nggak ada bimbingan guru, nggak mungkin juga, Bu. C. Memberikan nasihat agar rajin belajar dengan tujuan mengingatkan. Ya, bisa aja. Cuma kan belum tentu muridnya nanti belajar. Kalau cuma nasihat aja. Kemudian meminta peserta didik yang nilai PTS rendah untuk ikut les di lembaga formal. Itu kan di luar, Bu. Ini sebenarnya kan kewajiban guru. Jadi menurut saya D. Betul ya. Sebenarnya biasanya soal-soal itu hampir-hampir mirip ya, Bu. Jadi sebenarnya yang ini benar, yang ini benar. Tapi kita cari yang lebih benar begitu. Betul ya, Bu ya? Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Jadi memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar kepada peserta didik yang memperoleh nilai PTS-nya rendah walaupun Anda sibuk karena menjadi tanggung jawab Anda. Seperti yang tadi disebutkan bahwa ini adalah tanggung jawab guru gitu. Jadi apapun kesibukan Anda gitu ya. Jadi kita tetap harus bertanggung jawab gitu. Baik. Sedikit menambahkan juga, Bu. Ini soal juga keluar juga di bahasa Inggris gitu ya. Cuman bedanya bukan PTS yang keluar di bahasa Inggris itu, tapi dari segi ulangannya, ujiannya bukan PTS-nya gitu. Nah, sekarang yang saya masih ingat itu ulasan oleh pemateri waktu itu. Ketika kita misalkan dari segi jawaban ini memilih meminta bantuan peserta didik yang lebih pandai untuk mengajarinya. Loh, jadi tugas kita sebagai gurunya mana itu. Jadi betul kata ibunya tadi, kok malah ke anak itu diserahkannya gitu. Lalu kitanya di mana kan seperti itu ya. Nah, kemudian juga menganjurkan untuk peserta didik yang nilai PTS rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk tugas non akademik. Nah, anak itu mungkin
udah jelas belajarnya susah gitu, makanya nilainya kecil gitu. Ini suruh belajar sendiri, apalagi seperti itu gitu kan. Nah, jadi sangat nggak mungkin sekali ini jawabannya gitu. Nah, kemudian juga memberikan nasihat agar rajin belajar dengan tujuan mengingatkan anak ini yang sudah memang nilainya kurang, terus dikasih nasihat, wah malah mau belajar, malah membenci gurunya mungkin ya seperti itu. Itu. Nah, kemudian juga yang meminta peserta didik yang nilai PTS rendah untuk mengikuti les di lembaga formal. Ya mending kalau misalnya orang tuanya mampu. Nah kalau orang tuanya nggak mampu untuk bayar les ya mau bagaimana. Nah ini mungkin, nah jadi ibu bapak salah satu triknya itu adalah mungkin ya dari soal seperti ini yang masih saya ingat waktu itu dieliminasi gitu, dieliminasi yang nggak mungkinnya udah nggak usah dipikirkan lagi gitu. Nah jadi yang kemungkinan yang paling besarnya itu tadi yang memang di D itu jawabannya, yang memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar. Karena peserta didik yang memperoleh nilai PTS rendah walaupun Anda sibuk, itu karena memang tanggung jawab Anda. Nah, kebanyakannya ini yang jadi pertanyaan juga, sudahkah ibu bapak itu melakukan hal yang seperti ini gitu idealnya gitu ya. Itu. Ya betul Pak. Kadang-kadang dengan berbagai tugas tambahan gitu ya, tugas utamanya seperti terbengkalai, padahal bukan itu maksudnya. Nah, walaupun tugas kita banyak, misalkan apalagi Pak Andre ini adalah orang yang sangat sibuk dengan berbagai kegiatannya, maka tetap harus membagi waktu. Apalagi tugas untuk mendidik ini adalah tugas kita sebagai seorang. Baik, kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Indikator ke-16 yaitu menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi peserta didik. Ini indikatornya. Jadi berhubungan dengan bagaimana sih tanggapan kita kepada peserta didik dalam mendidik mengajar tersebut. Baik, kita lihat soalnya. Ya. Soalnya kelihatan lagi jawabannya. Maaf Pak Ari, ini di sayanya sinyalnya kurang bagus jadi. Iya nggak apa-apa Bu. Ari. Ya, ini ya ada yang akan kita lihat soalnya seorang peserta didik yang pandai dan dari keluarga yang kaya mengeluh pada guru. Untuk berkelompoknya apa ya? Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Baik. Kita diskusikan kembali ya, Bapak dan Ibu silakan. Ya, sama-sama Mas. Itu akan ada yang berpendapat, silakan Bapak dan Ibu. Ya, Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Saya yang A, Ibu. Yang A, karena itu tadi guru kan memantau setiap proses kerja kelompok, menginformasikan juga. Kalau untuk yang E itu menyarankan kepada guru itu tidak, karena berarti kita kan mengalihkan tanggung jawab kita itu kepada guru BK. Yang B memfasilitasi pertemuan ini agar ini bukan masalah pemaksaan, tetapi proses kita menjadi seorang guru dalam yaitu tadi mendidik, membimbing anak-anak. Begitu Ibu. Jadi yang A. Ada paket JME. Baik, yang A ya Bu ya. Ada pendapat lain Bapak dan Ibu, silakan. Seorang peserta didik yang pandai dan dari keluarga kaya mengeluh pada guru bahwa seringkali dipaksa untuk menyelesaikan sendiri tugas kelompok oleh teman-temannya. Hal ini dikarenakan peserta didik tersebut memiliki fasilitas yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Anda menanggapi hal tersebut. Jawabannya harus lebay, Bu Bapak ya. Harus lebay. Harus lebay, walaupun kadang tidak sesuai dengan kenyataan ini. Saya antara A dan C bingung. A dan C.
Harus jawabannya harus satu, Bu. Yang mana Harus tuh? satu, tidak ada dua. Itulah bingung nih mau jawab A atau C. Kalau A, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok, menginformasikan hasil evaluasi, keterlibatan setiap anggota kelompok. Ini ideal banget gitu ya. Tapi apakah mungkin dilakukan gitu? Yang C, memberikan nasihat kepada anggota kelompok yang memaksa dengan tujuan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ini seringkali disampaikan termasuk oleh saya. Cuman ya itu tadi. Yang B mungkin. Yang agak lebay sedikit A berarti. Yang lebay sedikit. Yang agak lebay A. Yang agak lebay ya, Bu ya. A. Jawabannya, Pak. Baik, nih kuncinya apa nih? Apakah benar A? A. Ternyata betul ya. Ternyata betul yang betul-betul ideal gitu ya. Yang betul ideal harus kita lakukan sebenarnya ya di dalam kegiatan pembelajaran kita, tapi kadang-kadang lupakan gitu, atau memang ini harus kita lakukan. Tapi bagaimana? Berusaha untuk dilakukan, untuk memantau proses kerja kelompok serta menginformasikan hasil evaluasi keterlibatan setiap anggota kelompoknya. Memang di tiap-tiap kelompok itu, apalagi misalkan proyeknya berkelompok, ini kadangkala siswanya mengandalkan ke satu orang ya, Pak, yang pandai biasanya. Jadi yang ininya malah ya sok aja sama kamu. Gitu. Intinya kalau saya tadi ini cenderungnya yang dievaluasi. Jadi evaluasi itu kan memang penting untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Kalau memang baik, nanti kekurangannya apa, itu kan nanti pasti ada perbaikan ke depan. Jadi evaluasi itu sih. Tadi saya cenderungnya di situ. Betul, Bu. Ya, jadi keevaluasi kita sebagai seorang pengajar gitu ya perlu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya bukan evaluasi saja, tapi dari pemantauan prosesnya juga itu penting. Jadi kita mengetahui bagaimana proses dari pelaksanaan kelompok tersebut. Jangan sampai kejadian seperti ini, misalkan karena siswa yang satunya ini pandai, dari kemudian diandalkan oleh teman-temannya. Jadi kita tetap harus memantau proses dari kerja kelompok serta tentu saja mengevaluasi dari tiap-tiap kelompoknya. Keterlibatannya ini semuanya terlibat atau tidak dalam kerja kelompoknya, atau hanya mengandalkan satu orang saja. Begitu. Ya, idealnya adalah yang A, betul. Baik. Nah, ini sambil sekalian kita introspeksi, Bu ya. Kita itu belajar, tapi sambil introspeksi diri kita juga gitu. Apakah benar nggak sih gitu tuh melakukan hal seperti ini di kelas gitu ya. Gitu. Betul, Pak. Indikator selanjutnya yaitu merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kita lihat soalnya. Nah, mudah-mudahan belum terlihat. Mudah-mudahan belum terlihat ya. Ini hubungannya dengan sebagai guru. Pilihlah tindakan di bawah ini yang paling sesuai untuk menghadapi peserta didik yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Apa nih yang Bapak dan Ibu akan lakukan? Tindakan di bawah ini yang paling menghadapi peserta didik yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Mendengarkan keluhan. Silakan Bapak dan Ibu, pendapatnya. Menurut saya A, Bu ya. A ya, Bu Pradina. Mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan peserta serta minat para siswa. Di sini kan dari soal jelas permasalahan yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Jadi masalah siswa itu nggak sama, Bu ya. Keluhan, melayani kebutuhan serta minat para siswa. Baik, ada pendapat lain silahkan. Makasih Bu Pradina. Yuk. Kayaknya sama, Bu. Sama ya? Baik. Kita lihat jawabannya ya. Betul ya, yang A ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa kebutuhan peserta didik, apalagi sekarang dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak dan Ibu. Kita ketahui bahwa kita sekarang di kurikulum Merdeka harus lebih
adanya asesmen diagnostik, diawali dengan asesmen diagnostis sehingga kita mengetahui apa yang diperlukan oleh peserta didik kita, karena memang permasalahan peserta didik dalam pembelajaran khususnya itu berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang intelektual, ada yang auditori, visual ya. Nah, jadi harus didengarkan keluhannya ya, dan melayani sesuai dengan kebutuhan minat dari peserta didik. Nah, apalagi sekarang sedang in-nya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sebagai seorang pengajar harus memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap peserta didik. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Silakan ada yang ditambahkan? Ada tambahannya? Udah ya? Baik. Kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Yaitu menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, kita ke soalnya. Soalnya, Anda sebagai seorang guru melihat banyak anak yang putus sekolah dikarenakan ekonomi, sehingga anak-anak tersebut harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Berdasarkan kasus tersebut, hal apa yang akan Anda lakukan? Silakan Bapak dan Ibu. D, Bu. Ya, Bu. Ya. B. Iya. Apa B? Karena memang kita harus melakukan diskusi bersama guru dan orang tua, karena pendidikan itu penting buat anak-anak. Untuk masa depan, soal depan, untuk depan. Ya. Iya, B. Ya. Iya, Bu. B ya. Baik. Kita lihat jawabannya. Betul. Yang B ya. Karena kita ketahui bahwa kita perlu diskusi dengan para guru dan orang tua untuk segera menemukan solusi dan menjelaskan pentingnya sekolah bagi masa depan anak-anak tersebut, apalagi yang berada di lingkungan daerah pedalaman mungkin ya Bu ya, kan itu biasanya anak-anak itu misalkan di hari-hari tertentu itu ada harus bekerja, harus membantu orang tuanya. Ya, ini kemarin sempat ada di praktik baik tentang bagaimana misalkan sekolah mengatur libur pada saat siswanya itu membantu orang tua bekerja. Gitu. Jadi ada salah satu sekolah di sana melibatkan orang tua dan guru serta peserta didiknya pada saat musim panen misalkan, ya diliburkan sekolahnya, tapi pada saat waktunya pembelajaran ya pembelajaran seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi berdiskusi dengan para guru orang tua, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik, kita lihat soalnya. Guru mengamati ada peserta didik yang tidak semangat dalam mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Anda sebagai guru, apa yang akan dilakukan? C, Bu. Yang E. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajar. C, memahami kondisi peserta didik dan berusaha terus memberikan motivasi untuk semangat belajar. Apa, Prisma jawabannya? C, Bu. E, Bu. E. Kondisi. C. C. Baik. C, Bu. C. Yang C, Bu. Yang C, Bu. C, Bu. C. Ada yang lain selain C? Ibu. C. E. Ya? C.
yang tadi dan berusaha terus menerus untuk Ya, mungkin hilangkan, membiarkan saja mereka memang peserta didik tersebut tidak berminat. Itu berarti mengabaikan kan? Ini bukan yang A. Ya, yang C. Baik, kita lihat. C ya. Tadi yang C itu memahami kondisi peserta didik dan berusaha terus untuk memberikan motivasi untuk semangat belajar. Karena di sini hubungannya dengan semangat dalam mengikuti KBM. Iya. Ya, intinya. Iya, berusaha terus menerus kan juga seperti berbagai cara. Iya, betul. Misalkan dengan menerapkan metode-metode pembelajaran ya Bu ya. Jadi jangan sampai misalkan si ibu ini pasti ceramah lagi, datang-datang pasti ceramah lagi sampai ngantuk peserta didiknya sampai ketiduran. Ya betul. Jadi selain kita juga memberikan motivasi untuk semangat belajar, kita juga harus memahami kondisi dari peserta didik. Misalkan nih, kalau pada saat siang kalau kita dikasih ceramah pastinya ngantuk kan. Nah, kita kasihlah misalkan pembelajarannya dengan cara games atau dengan lainnya supaya peserta didiknya lebih termotivasi lagi untuk belajarnya. Ya. Baik, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Ya, mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta. Baik, kita lihat soalnya. Ya. Studi kasus lagi. Anda sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab mengajar dan beban yang tinggi dalam satu semester. Selain itu, Anda juga sebagai koordinator MGMP dan pengurus inti koperasi. Apa yang Anda lakukan? Anda melaksanakan tugas mengajar yang secara bersama-sama mengerjakan tugas dengan pengurus. B. Yang B, baik Bu Risna. B ya Bu ya? Iya. Mengajar yang secara bersama-sama mengerjakan tugas. Ya, yang B Bu, jadi seimbang. Iya, seimbang. Baik. Ya. Kita lihat jawabannya. D. Ya. Betul. Ya, D. Anggota MGMP dan pengurus. Karena kenapa yang D begini ya? Kan kita sebagai koordinator MGMP. Ya, kita koordinator MGMP itu tetap melaksanakan tugas, tapi kita juga berbagi tugas dengan anggota MGMP dan pengurus inti dari koperasi lainnya, gitu. Jadi, jadi berbagi tugas, berkolaborasi kalau sekarang ya. Kerjasama. Iya, bekerjasama, berkolaborasi. Karena kalau misalkan kita sendirian tidak bisa, Bu. Ya, tidak bisa kalau kita sendirian di MGMP juga kita harus berkolaborasi dengan anggota-anggota lainnya walaupun kita sebagai koordinator MGMP-nya. Begitu misalkan kita ada tugas kemudian kita ada tugas yang lain, ya kita berbagi. Jadi harus berbagi tugas dengan anggota MGMP dan pengurus lain koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Begitu. Jadi ini difokuskan kepada tugas kita sebagai guru yang profesional. Begitu. Pokoknya adalah keprofesionalan kita sebagai seorang guru adalah tugas kita utama adalah mengajar. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Bu. Ya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak Andri bantuannya. Mohon maaf tidak bisa nge-screenshot sendiri. Ternyata sinyalnya sedang tidak bersahabat. Ya, nggak apa-apa Bu, karena memang kan tadi kita harus berkolaborasi ya. Inilah yang kadang juga ada beberapa rekan guru yang ternyata masih alergi dengan kolaborasi Ibu Bapak ya gitu di era pendidikan sekarang kurikulum merdeka itu masih ada juga yang enggan berkolaborasi, masih egoismenya tinggi gitu.
masih apa ya? Pokoknya materinya harus selesai 17 indikator ini, 17 indikator penilaian ini harus selesai semua gitu ya. Anak ini harus mampu semuanya, kan nggak bisa seperti itu gitu. Nah itu. Nah Ibu Bapak, ini mungkin karena masih awal gitu ya, masih awal-awal juga kita masih kalau dalam bahasa Sunda itu masih lelengkah halu gitu, masih mencoba-coba begini nih caranya itu ya. Nah ini ya apa ya sebuah proses lah gitu ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya itu Ibu Bapak semua bisa lebih interaktif lagi dan kami pun juga bisa lebih memfasilitasi ataupun mendampingi belajar Ibu Bapak dengan lebih baik lagi. Karena ini perlu evaluasi terus-menerus gitu ya untuk kemajuan bersama lah intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang tadi Bu Ai sampaikan, soal-soal yang diberikan, itu memang ternyata saya juga baru baca hari ini, walaupun dari Bu Ai udah lama kirim ke saya, cuman baru saya buka-buka tadi siang, dan ternyata ada beberapa soal yang memang dari setiap UP dan Pretest itu keluar gitu. Ya itu tadi yang ketika kita ditempatkan di suatu sekolah yang jauh, kemudian juga siswa yang nilainya rendah ini bagaimana, ada juga siswa yang nilainya tinggi ini bagaimana. Nah itu beberapa kali UP dan beberapa kali pendampingan di bahasa Inggris pun itu keluar, karena ada beberapa soal bahasa Inggris, ada soal bahasa Indonesia yang keluar, itu seperti itu. Nah Ibu Bapak sekalian, mungkin diantaranya itu tadi beberapa hal ya, beberapa dari 20 indikator. Nah nanti itu, karena kan ini sering kali muncul nih, Pak kan nanti ketika soal yang keluar itu kita nggak tahu indikatornya ini apa, itu kan ya? Iya. Seperti itu. Iya, Pak. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Ibu Bapak itu nanti adalah dari soalnya itu sendiri yang harus dibaca dan kemudian juga kalau apa ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada teks bacaan yang sangat panjang sekali gitu ya. Nah, nanti itu ada trik gitu, ada trik bahwa ini teks bacaannya ini nggak usah dibaca semua gitu ya. Tapi baca aja nih yang menjadi topik yang ditanyakannya itu apa gitu. Itu nanti mungkin ke materi profesional, mudah-mudahan Bu Ai di pertemuan berikutnya akan memfasilitasi kita belajar bersama tentang trik-trik cara menjawab soal yang memang kalau ada teks yang panjang ini yang menghabiskan waktu kita untuk membaca ini seperti apa. Nah itu ya. Nanti ada waktunya khusus lah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah mungkin begitu ya Bu Ai ya. Baik Bapak.